Santapan Harian Rabu 19 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, berikanlah semangat kasih-Mu, agar kami dengan penuh sukacita mampu merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ester 6 ayat 1-11. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sahabat Santapan Harian, istilah jatuh merek muncul ketika seseorang mengalami kemerosotan harga diri. Istilah itu menggambarkan nasib Haman dengan tepat. Raja meminta pertimbangan Haman tentang cara memberi penghormatan kepada seseorang. Sayangnya kesombongan membuat Haman merasa bahwa dirinya lah yang akan mendapat penghormatan dari raja, sehingga ia merancang seremoni penghormatan setinggi-tingginya. Ternyata Mordekai lah yang mendapat penghormatan itu. Alih-alih menyulakan Mordekai seperti rencananya,
Haman justru harus mengenakan pakaian kehormatan kepada Mordekai dan berkeliling menuntun kuda yang ditunggangi Mordekai sambil menyerukan penghormatan raja kepadanya. Jatuh merek dia, harga dirinya merosot. Kiranya kita belajar dari Haman. Kejayaan yang dia terima dari raja membuatnya takabur. Dia merasa bahwa tak ada orang lain yang dapat berjasa kepada raja dan layak mendapat penghormatan selain dirinya. Dengan tinggi hati dia memandang rendah semua orang. Istilahnya dalam bahasa Jawa adalah ngilang ilangke. Artinya menganggap tak ada peran atau jasa orang lain. Kita tidak hidup sendirian. Setiap orang berada dalam relasi dengan orang lain. Sehebat apapun kita, tak mungkin kita menjalani hidup seorang diri. Tidak semua hal bergantung pada kita dan bukan kita satu-satunya yang berjasa. Kita perlu melebarkan jangkauan pandangan kita agar kita tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan dengan jujur melihat ke sekitar. Di sana ada orang-orang yang berjasa kepada kita dan untuk kehidupan bersama. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan setiap orang sesuai dengan peran yang diberikannya. Mari kita belajar menghargai dan memandang orang lain sebagai pribadi yang sama-sama berharga seperti kita. Tentu, kita berlaku demikian bukan semata-mata supaya tidak jatuh merek, tetapi untuk kebaikan bersama yang dapat dinikmati oleh semua. Bukankah hidup akan lebih indah dan damai jika diwarnai dengan sikap saling menghargai secara setara? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk melihat setiap pribadi yang Kau ciptakan serupa gambar-Mu itu unik dan layak kami kasihi dan hargai. Kiranya hidup kami memancarkan kasih-Mu melalui perbuatan sederhana kami hari ini. Di dalam keadilan dan kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.